Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1089 benar-benar banyak memberikan kejutan bagi para fan One Piece. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Redon, bahwa di chapter ini kita bisa melihat kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Dan hal ini pun seolah menjelaskan bahwa pertempuran besar yang akan terjadi di Pulau Egghead benar-benar tidak bisa dihindari lagi. Lalu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler lengkap One Piece chapter 1089. One Piece chapter 1089 kali ini mendapatkan judul Insiden Pengepungan. Nah, kemungkinan besar judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pengepungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menghalau kaburnya kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama yang memperlihatkan seorang pelayan sapi berkaki dua yang sedang membawakan Nami surat cinta dari Sanji. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan para penduduk desa Fusa yang sedang membaca berita mengenai kekalahan Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Tentu saja, berita ini pun membuat sebagian besar para penduduk desa Fusa sangat terkejut, termasuk sang kepala desa, yaitu Whoopslap. Ya, Whoopslap sangat yakin bahwa Monkey D. Gap akan baik-baik saja. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan ekspresi dari Makino yang sedang mentertawakan foto Luffy yang ada di koran, termasuk bersama dengan anaknya. Makino pun kemudian bertanya kepada anaknya, "Rupanya kau sudah menyukai Luffy ya?" Panel pun kemudian memperlihatkan reaksi dari Dadan setelah dirinya membaca berita tersebut. Dadan bertanya sambil menangis apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gap dan Luffy. Tepat di momen ini, tiba-tiba gempa besar pun terjadi. Nah, ternyata gempa tersebut diakibatkan oleh hancurnya kerajaan Lulusia 6 hari yang lalu, di mana efek serangan yang dilakukan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia mengakibatkan munculnya lubang besar. Bersamaan dengan terjadinya gempa tersebut, kita pun diperlihatkan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Mereka terlihat cukup panik setelah merasakan gempa besar tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali keadaan di desa Fusa, di mana para penduduk desa Fusa ini terlihat khawatir setelah mengetahui gempa besar tersebut memicu naiknya permukaan air laut. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Nah, di sini rupanya kapal perang milik angkatan laut telah mengelilingi Pulau Egghead dan bersiap untuk menerima perintah dari Admiral Kizaru. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Admiral Kizaru yang telah berhasil menghancurkan si Beast Weapon dengan kekuatan buah iblisnya. Setelah itu, Kizaru pun kemudian langsung menghubungi Sentomaru dan memintanya untuk menyerah. Tetapi Sentomaru menolaknya. Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan sebuah flashback saat Admiral Kizaru masih muda. Kizaru menunjukkan kekuatan lasernya kepada Dr. Vegapunk dan juga Sentomaru. Setelah itu, flashback pun berakhir dan Sentomaru kemudian berkata, "Paman Pang telah berhasil mengembangkan laser pacifista dengan melakukan penelitian terhadap kekuatanmu itu, tapi aku tidak percaya jika kaulah yang datang untuk menghabisinya." Admiral Kizaru pun kemudian menjawab, "Sayangnya, aku tidak bisa melindungimu dari tuduhan penelitian tentang abad kekosongan dan aku hanya mematuhi perintah." Nah, di sini kita pun diperlihatkan 100 kapal perang angkatan laut yang sudah mengepung Pulau Egghead. Kita juga diperlihatkan 9 Vice Admiral yang bertugas untuk memberikan arahan kepada 30.000 prajurit angkatan laut. Sementara itu, Gorosei Sartun terlihat sedang menikmati makanannya. Tepat di momen ini, tiba-tiba Vice Admiral Doberman muncul dan melaporkan situasi keseluruhan yang terjadi saat ini di Pulau Egghead. Kita pun diperlihatkan sebuah ringkasan Pulau Egghead dan memperlihatkan seluruh karakter yang terlibat dalam konflik ini. Setelah itu, Gorosei Sartun memerintahkan Doberman untuk menghancurkan kapal-kapal yang membawa para ilmuwan yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead.
Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Vega Pangyok yang sedang menghubungi Mary Joyce. Vega Pangyok mengeluh kenapa pemerintah dunia dan angkatan laut juga ingin membunuhnya seperti para Vegapunk yang lainnya. Salah satu Gorosei pun kemudian menjawab bahwa semua satelit Vegapunk itu sama saja. Begitupun dengan dirimu, tidak ada perbedaan dengan Vegapunk yang lainnya, sehingga semua Vegapunk harus dimusnahkan. Namun tiba-tiba setelah mengingat kejadian di kerajaan Lulusia, Gorosei pun kemudian mengubah rencananya untuk mempertahankan Vega Pangyok. Ya, salah satu Gorosei mengatakan bahwa ini merupakan ide yang sangat bagus untuk memproduksi lebih banyak senjata Mother Flame. Nah, tepat di momen ini juga kita mendapatkan informasi jika Vega Pangyok yang telah mengirimkan senjata mematikan itu kepada pemerintah dunia. Selain itu, pembangkit energi untuk memproduksi senjata Mother Flame pun berada di Pulau Egghead. Sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Gorosei untuk tidak menghabisi Vega Pangyok. Kemudian Yok pun membuat kesepakatan dengan para Gorosei untuk tidak menghabisinya dan menghancurkan laboratorium penelitian yang ada di Pulau Egghead serta menjadikannya Tenryubito. Permintaan Yok pun kemudian disetujui oleh para Gorosei. Namun tiba-tiba dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, situasinya berubah. Ya, Zoro mengulurkan pedangnya tepat di leher Vega Pangyok. Sambil menangis, Vega Pangyok kemudian meminta tolong kepada para Gorosei untuk menyelamatkannya dari Luffy. Para Gorosei yang ada di Mary Joyce, Gorosei Sartun, dan Admiral Kizaru terlihat terkejut dengan situasi itu. Mereka menduga bahwa sebelumnya Yok akan berhasil menghabisi kelompok bajak laut topi jerami dengan kekuatan para Serapim. Nah, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami beserta Dr. Vegapunk dan Bunny yang sedang membicarakan mengenai langkah apa yang akan mereka ambil untuk meloloskan diri dan kabur dari Pulau Egghead. Nami kemudian berkata, "Aku mengerti situasinya sekarang." Lalu Bunny pun kemudian menjawab, "Ini benar-benar insiden pengepungan." Dr. Vegapunk juga mengatakan, "Jadi begitu rupanya." Sementara itu Luffy mengatakan, "Yos, aku tidak terlalu mengerti, tapi kita harus menggunakan Yok sebagai tameng untuk melarikan diri, bukan?" Well, chapter yang cukup menarik. Overall, akhirnya kita akan segera diperlihatkan kekuatan dari Gorosei Sartun yang sebenarnya. Lalu mampukah kekuatan Gear 5 Luffy mengalahkan kekuatan Gorosei Sartun? Ya, jawabannya 2 minggu lagi, karena di minggu depan One Piece libur. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.